Yang pasti, kalau pernikahan Thorik terjadi dalam 1 tahun dari sekarang, Thorik akan menikah dengan hati yang belum 100% untuk istrinya. Jadi masih akan terkenang oleh Fuji. Berarti masa lalu masih... Oh masih menjadi... Masih. Kapan Thorik akan melupakan ini dan benar-benar keluar dari kondisi 2 pedang? Ini adalah saat dia nanti melihat Fuji ini sudah menikah. Dia akan mencoba merelakan hatinya. Yang terindah engkau anugerah. Assalamualaikum guys, momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Thorik Halilintar akhirnya menggelar lamaran dengan Aalia Mas Said dengan pakaian kompak bernuansa biru dengan tema garden. Dilaksanakan di jam 10.00 pagi tanggal 23 bulan 6 2024. Lantas bagaimana dengan kisah asmara mantan kekasih Thorik, yaitu Pujianti Utami yang dulunya sempat diperkenalkan dengan anggota keluarga Gen Halilintar sebagai calon istri, kata Thorik. Namun keputusan Thorik dan Fuji untuk tidak melanjutkan hubungan mereka karena prinsip mereka yang tidak sejalan. Nah, seperti yang kita lihat saat Denny Darko meramal hubungan kandasnya masa lalu mereka. Untuk keturunan Gen Halilintar, restu orang tua terutama ibu ini penting. Dan itulah yang menurut saya membuat hubungan mereka ini kandas. Tiada restu dari sang ibu. Dan apakah tidak merestui Fuji? Bukan, kalau menurut saya lebih karena ya hubungan mereka ini belum mengarah ke pernikahan. Karena Fuji masih ingin melanjutkan karir yang dia ini masih sangat muda dan pengen bersekolah. Sehingga kalau sekarang ini muncul sebuah opini bahwa kok kenapa dibedakan adalah karena mulanya ini yang salah. Jadi karena mereka mengaku pacaran, itu yang membuat kita tahu dong, ingat kejadian waktu ketemu di Malaysia, dinasehatin. Itu karena kalau menurut saya Thoriknya bandel, pacaran sama seorang wanita. Jadi bukan karena Fuji, siapapun wanitanya ini pasti akan terjadi. Dan maka dari itu saya katakan tidak akan ada klarifikasi, tidak akan adanya sebuah publikasi bahwa mereka ini memiliki hubungan karena ya dalam tradisi Gen Halilintar pacaran itu tidak dibolehkan dan semua teman ini haruslah sama sampai akhirnya memang mau serius menuju ke pernikahan tadi. Nah, peramal boleh saja meramal, namun kita sebagai manusia biasa, kepercayaan tersebut sepenuhnya kita tautkan kepada Sang Pencipta. Selalu doakan yang terbaik buat hubungan Fuji, Thorik, dan Aalia agar mereka semua bisa bahagia. Lantas, apakah momen pernikahan Thorik dan Aalia akan mengundang seorang Fujian? Selebgram ternama di TikTok dengan jumlah followers fantastis. Apakah kehadirannya nanti di acara pernikahan Aalia dan Thorik akan menjadi sorotan terhangat dari netizen? Wah, bahaya juga ya kalau sorotannya nanti ke Fuji, bukan 2 orang sejoli yang melangsungkan pernikahan Aalia dan Thorik. Nah, kita simak ramalan Denny Darko bersama Velin Ratu Ayu. Menurutmu sebelum dibuka kartu, Fuji akan diundang dan datang atau enggak? Yang jelas aku sih bilang akan diundang. Kalau untuk datang dan tidaknya sepertinya 50% dipikir sama dia. Oh gitu. Yang dibilang apa ya, kalau pasangan itu sebenarnya bukan baik atau tidak sih, lebih pada nyaman apa enggak. Kenyamanan sih yang dicari. Tapi artinya lebih baik ini dong, Alia dong untuk Thorik. Kalau karena yang dipilih kan Alia. Oh enggak juga, kan seperti gini. Jadi gini. Ini kamu jawabnya beneran atau takut sama pasukannya Fuji? Oh enggak, aku nggak pernah takut. Aku nih jujur. Jadi Velin nggak pernah takut sama pasukannya Fuji? Takutnya sama Allah doang. Tenang. Yang dihujat saya nanti. Iya, selama manusia, maksudnya yang penting apa ya, itu tadi ya. Ya kan aku pernah punya kesalahan. Jadi apa ya, kalau sekarang ini lebih pada yang nyaman aja dan sesuai yang aku lihat gitu. Maksudnya aku memberikan statement ini yang aku lihat waktu di acara silet.
terasa lebih nyaman si cowok ini karena itu tadi kedewasaannya si wanita. Tapi juga itu tadi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita bilang bahwa Alia ini lebih baik untuk Thorik karena akhirnya dia yang dipilih. Nah, itu tadi ramalan kedua ahli tarot yang mengatakan Fuji bakal diundang ke pernikahan Thorik dan Aalia. Namun kedatangan Fuji masih 50-50. Dan keyakinan Thorik memilih Aalia sudah jelas karena kenyamanan dan kedewasaan yang Thorik rasakan. Berikut kita lihat proses lamaran Aalia dan Thorik dengan suasana yang bahagia dan penuh haru. Momen Thorik mengutarakan niatnya untuk melamar Aalia Mas Said di depan semua keluarga dan tamu undangan membuat Aalia meneteskan air mata haru. Merasakan suasana bahagia, Aalia sampai meneteskan air mata mengiyakan lamaran Thorik. Beserta seluruh keluarga yang ada di sini, insya Allah Alia menerima lamaran dari Abang Thorik Halilintar. Thorik bersyukur bisa bertemu Aalia yang sebelumnya dikenalkan oleh El Rumi yang juga hadir dalam acara tersebut. Inilah momen Geni Faruk saat mengalungkan perhiasan ke leher calon menantunya yaitu Aalia. Nah, kita lihat seserahan atau hantaran berupa perhiasan dan koleksi tas mewah mengiringi lamaran Aalia. Selanjutnya ada skincare bening dan juga voucher senilai 500 juta rupiah. Kembali diserahkan oleh Umi, diterima oleh Ibu Reza. Terima kasih. Dan selanjutnya Ibu, mungkin Mami Enji boleh yang menerima sekarang. Karena Mami, iya. Selanjutnya adalah perlengkapan tidur dari Alga. Silahkan diserahkan dan diterima oleh Mami Enji. Dan kembali silakan berikan senyuman terindah pada siang hari ini. Iya. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan ada satu lagi persembahan dari keluarga Halilintar. Mami Enji masih tetap ada satu lagi. Ada tas James Honey. Diserahkan dan diterima oleh Mami Enji. Oke, baik, terima kasih. Boleh diterima, Kak? Di penghujung acara, Resa Artamavia, Ibu Aalia unjuk kebolehan melantunkan lagu berjudul Aalia. Setelah proses lamaran yang super elegan dan mewah ini, tak terduga ahli tarot Denny Darko menyatakan akan ada gangguan di kedepannya nanti, yaitu Thorik dan Aalia dengan kehadiran wanita baru. Bahkan Thorik akan
akan dibuat bimbang dengan kehadirannya. Kita doakan semoga apa yang buruk-buruk itu pun tidak terjadi dengan keduanya ya, Aalia dan Thorik. Kita berharap Aalia dan Thorik melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oke teman-teman, kita doakan yang terbaik buat semuanya. Yuk kita simak ahli tarot Denny Darko. Yang dipastikan mereka ini pasti menuju ke pernikahan. Dan ya ini sesuatu yang saya kira sangat mungkin bisa terjadi. Lalu apa gangguannya? Akan ada wanita lain datang secara tiba-tiba di kehidupan Thorik. Dan Thorik akan sempat dibuat bimbang. Tetapi kalau nanti dilihat bahwa ya orang tuanya di sini itu merestui Alia dan apa yang akan terjadi dekat-dekat waktu ini tadi, Thorik akan berpikir 10 kali lipat lebih keras apakah harus meninggalkan Alia atau tidak. Tetapi wanita ini godaannya akan lumayan ya, kita akan lihat nanti. Ini akan lumayan dijodohkan, juga bahkan akan membuat sipers-sipers tertentu yang mengatakan bahwa ini akan lebih baik. Jadi nanti akan ada 3 front, ada masa lalu Fuji, Alia, dan wanita ini lagi, wanita ini tadi. Jadi ini yang kalau saya lihat keren ya, jadi Thorik ya. Digandrungnya sama cewek-cewek. Dan kalau Ibu Lenggogini sendiri sebenarnya sudah merestui. Yang penting Alia di sini bisa hijrah dari masa lalunya dan juga membuktikan kalau dia ini bisa memasuki keluarga Halilintar. Kenapa wanita yang harus memasuki keluarga pria ya, bukan sebaliknya ya. Jadi kalau saya kira di sini tinggal masalah itu semuanya akan selesai dan tinggal ya di sini Alia mau untuk meninggalkan masa lalu dan mencoba untuk merubah dirinya seperti Aurel Hermansyah yang saat ini dijadikan idolanya. Sehingga sebenarnya dari ini semua bottom line-nya cuma satu, menikah muda atau tidak sama sekali. Sehingga kalau tahun depan tidak ada rencana pernikahan, maka hubungan ini akan kandas. Dipastikan akan kandas. Dan bisa saja wanita yang tadi baru masuk ini akan menjadi Fuji Alia yang berikutnya. Bagaimana menurut pendapat kalian?